Amma ba'du fa ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quranul Karim, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kemudian di akhir ayat ini Allah nyatakan wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati, jangan sampai roh kalian terpisah dari jasad kalian. Kalian tinggalkan anak, istri, harta, keluarga yang diperjuangkan, illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berpasrah diri, tunduk patuh mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam keadaan husnul khatimah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah an-nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat Masjid Agung Ar-Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai materi khutbah Jumat pada siang hari ini, saya akan sampaikan 3 ayat Al-Quranul Karim yang termuat pada juz yang ke-28. Jumlah ayatnya 11. Ayat ini turun di kota Madinah setelah hijrah. Ini dinamakan surah Al-Munafiqun, yang berarti orang-orang munafik. Ayatnya berjumlah 11 ayat. 8 ayat pertama Allah ceritakan sifat karakteristik orang-orang munafik, baik ketika dia berhadapan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ketika mereka berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 3 ayat yang terakhir, ayat ke-9, 10, 11, merupakan tazkirah, peringatan bagi orang-orang yang beriman agar mereka selamat dari sifat-sifat kemunafikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, dalam ilmu lughah bahasa Arab, harfun nida, huruf atau kata untuk memanggil. Dan dalam ilmu bahasa Arab, ya ayyuha merupakan kata yang sangat lembut, sangat indah, diucapkan penuh dengan cinta dan kasih sayang. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyapa orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-hartamu dan anak-anakmu membuat engkau lalai dari ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini mengingatkan penyebab utama terbesar manusia lalai dengan Allah. Pertumpahan darah pertama di alam dunia ini antara Qabil dan Habil juga disebabkan 2 faktor ini, anak dan harta. Ramadan lebih kurang 5 tahun yang lalu, 2 orang anak, jadi begal motor. Suatu saat malam Ramadan, akhir Ramadan, mereka melangsungkan aksinya. Cari tempat yang sepi,
Begitu ketemu tempat yang sepi, siap-siap. Sang kakak dengan parang linggis yang besar, sang adiknya dengan golok. Begitu suara motor lewat, lemparkan parang, lemparkan linggis. Jatuh motor. Sang adik segera bergegas menemui orangnya, tebas batang lehernya yang berada dalam helm, tendang ke sirih. Usai kejadian berlangsung, saling tatap kakak sama adik. Seakan-akan ada kesalahan besar dalam tingkah perbuatan mereka. Menetes air mata sang kakak tak terasa. Kenapa? Mereka kenal betul dengan motor itu. Lompat sang kakak ke siring, diambil helm yang ada kepala di dalamnya. Ternyata benar persaksian mereka, dia adalah ayah kandungnya sendiri. Harta dan anak cikal bakal. Manusia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, salat dia tinggalkan. Penyebabnya adalah dua ini. Amwalukum wa auladukum, harta dan anak. Maka jangan sampai ini membuat seseorang lupa an zikrillah, dari ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak ingat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika dia menegakkan ibadah salat. Sebuah hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mithlul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang ingat dengan Allah dan orang yang tak ingat dengan Allah laksana orang hidup dan orang mati. Orang yang ingat dengan Allah, dia tegakkan salat, maaf, laksana orang hidup. Lupa lalai dia, laksana orang mati. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali lebih tegas mengatakan, orang yang lupa dengan Allah itu laksana bangkai. Suatu saat di sebuah rumah, aroma bangkai menusuk sebuah kamar. Luar biasa, nggak tenang sekamar. Cari, di bawah cermin seekor cicak jadi bangkai sebesar kelingking. Di sebuah rumah banyak tikus, tebar racun tikus. Matilah tikus, cari, sudah penuh belatung tempat sepatu. Malu orang datang bertamu pun aroma tikus. Satu bangkai sebesar kelingking sebuah kamar, satu kamar nggak tenang. Bangkai tikus sebuah rumah, satu rumah nggak tenang. Dan dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi bahwa ketika seseorang yang lupa dengan Allah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan laksana bangkai tadi itu, yang jadi tidak tenang bukan sekamar, bukan serumah, tapi alam jagat raya ini yang tidak merasakan tenang. Indama yamshi, ketika dia berjalan melangkah, dia bumi yang dia injak berteriak, jangan injak aku, engkau bangkai yang sangat hina. Ketika pohon dia tatap, seakan berkata, jangan tatap aku, engkau bangkai yang sangat hina. Jangan sampai anak-anak, harta yang kita perjuangkan, termasuk profesi dan pekerjaan, membuat kita ingat dengan Allah, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian itu, anak, harta, membuat dia lupa dengan Allah, merekalah orang yang rugi yang sesungguhnya. Gubernur katakan kita orang yang rugi, belum tentu rugi sebenarnya. Presiden katakan kita orang yang rugi, belum tentu rugi sebenarnya. Namun ketika Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dialah orang yang rugi, dialah orang yang rugi yang sesungguhnya. Ayat yang ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Maka infakkanlah dari apa-apa yang Allah anugerahkan kepadamu sebelum datangnya kematian. Kemudian dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb,
andaikan kematian ini bisa diundurkan sedikit saja, maka aku akan jadi orang-orang fa'as-saddaqa, aku akan jadi orang-orang yang rajin bersedekah dan termasuk orang-orang yang saleh. Ayat yang ke-11 mengingatkan bahwa bukti orang yang tak lalai dengan Allah adalah dia ingat dengan kematian. Ingat dengan kematian, kemudian dia pun infakkan sebagian harta. Kenapa demikian? Dia sadar betul bahwa kehidupan ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Harta dia dapatkan juga sama atas izin dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berinfak dan ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyesal. Begitu orang yang sakit sudah terbaring di rumah sakit, enggak bisa apa-apa lagi, terdiam, bicara enggak bisa lagi. Terdengarlah di tempat dari ruang ICU itu suara azan. Suara azan masuk dari masjid lewat pintu rumah sakit, tembus lagi ke ruang, ke jendela rumah sakit, tembus lagi ke kamar tempat ruangan yang ia tempati, tembus lagi lewat pintu kecil, jendela kecil yang ia tempati, masuk ke telinga. Terdengarlah suara azan, meleleh air mata, menetes air mata. Maka seorang psikolog mengatakan bahwa air mata yang menetes saat menangis itu ada dua macam. Ada yang lewat sebelah pinggir sini, ada yang bagian tengah sini. Mereka mengatakan bahwa air mata yang menetes lewat pinggir sini bukan air mata sedih, bukan air mata susah. Itu adalah air mata penyesalan. Netes air mata. Datang anak pertama, ayah, kalau toh Allah takdirkan aku untuk kembali kepada Allah, saya sudah ikhlas wahai ayah. Datang anak kedua, datang anak ketiga, meleleh air mata. Semakin yakin waktu semakin dekat, ajal semakin dekat. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabb, andaikan bisa diundurkan, aku kan bersedekah, akan jadi hamba-hamba Allah yang saleh. Pernyataan mereka ini Allah jawab pada ayat yang ke-11. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan tidak dalam bahasa Arab ada 3 kata yang kadang maknanya sama, tapi maksudnya beda. Ada kata lam, ada kata la, ada kata lan. Kadang artinya belum semua, kadang artinya tidak. Tapi para ahli bahasa ilmu lughah mengatakan bahwa ketika kalimat lan yang digunakan, maka itu berarti tidak dan bermaksud tidak akan mungkin akan pernah terjadi. Walai yuakhirallah, tidak akan pernah terjadi. Allah akan mengakhirkan ajal seseorang jika telah tiba masanya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Ta'ala maha mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Hari ini akhirat hanya cerita, dunia ini nyata. Awas, tiba masanya akhirat itu nyata, dunia hanya cerita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.